Oke, oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini harusnya kan sebenarnya kita lebih ke asistensi laporan dan memang tadi dijadwalkan harusnya kita tatap muka, cuman karena kondisinya tidak memungkinkan untuk tatap muka dan juga untuk keamanan bersama, jadi kita lewat daring aja. Hari ini kita lebih santai sih, cuma nanti ngisi link absensi, tapi nggak ada kuis. Eh, ini udah ada yang punya progres laporan atau masih belum ada? Kalau yang udah ada bisa sharing, kalau memang belum ada diinfokan aja biar kita bantu gitu kendalanya ada di mana gitu. Mas Feby udah ada progres, udah nemu datanya? Belum, Mbak. Alhamdulillah belum. Hmm. Oke, oke. Pak Ger, Belum, Mbak. oh belum. Mas Krisna, Oh, belum, baru mau oh. mulai saya kerjain, Mbak. Cuman saya mau tanya beberapa, Mbak. Hmm? Untuk Oke, yang oke. analisa data itu kan kemarin ambil dari metode yang sudah kita kerjakan yang forecasting yang ada di Excel ya, Mbak ya. Iya. Selain daripada kita capture tabel kemarin, Hmm? untuk mengenai penjelasan tabel itu kita jabarkan sendiri gitu atau gimana ya, Mbak ya? Saya masih bingung untuk yang itu, Mbak. Oh, oke, oke. Nanti saya jawab. Saya tanya dulu ke Mas Ihsan. Mas Ihsan udah ada progres belum? Belum, Mbak. Oh, Lagi belum. ngerjain portofolio buat SKPI. Oh, oke, oke, oke. Iya, banyak tugas. Iya, oke deh. Jadi tadi menjawab yang Mas Krisna itu maksudnya berarti penjelasan tabelnya ya, Mas? Iya, kan itu kan ada Oh, landasan teori kan kita bisa ambil dari jurnal, terus iya, pengolahan data itu kan kita ambilnya yang dari eh, tabel dari Excel. Excel forecasting Eh, kemarin. Terus untuk analisa data tuh berarti maksudnya kita mau menjelaskan dari semua metode yang kita pakai, terus ujungnya nanti yang nilai apa kemarin tuh mapenya yang kecil itu ya, ujungnya sampai di situ ya, Mbak, atau apa ya nanti goalsnya ya? jadi di bagian analisis data itu per metode dianalisis hasilnya. Sebenarnya nanti isi dari analisa data tuh lebih kayak gini. Hasil pengolahan data yang ditunjukkan pada grafik dengan metode apa menunjukkan bahwa permintaan menghasilkan pola apa. Jadi teman-teman analisis pola yang dihasilkan dari setiap metode tuh pola musiman kah, pola tren kah, apa pola siklis kah, kayak gitu. Itu bisa dilihat di modul tuh pola-polanya atau cari sumber referensi lain. Terus kalimat selanjutnya lebih kayak sedangkan untuk data peramalan memiliki pola data apa. Jadi permintaannya dianalisis, polanya apa, dan peramalannya dianalisis polanya apa. Terus berdasarkan pengolahan permintaan, metode regresi linear dihasilkan nilai ME, MAD, MSE, dan MAP-nya berapa. Cuma kayak gitu aja sih di bagian analisis data. Oh, saya pikir kemarin Hmm. itu saya sih rangkanya udah bikin cuman baru coret-coretan ya, Mbak. Hmm. Saya pikir Hmm. kita jelasin dari semua metode, terus dari semua metode itu kita kita apa namanya kasih kelebihan, kekurangan, terus kenapa menggunakan KDU. Berarti Oh, goalsnya adalah kita dari semua metode yang kita coba, mana yang paling lebih efektif dan efisien gitu kan, yang mendekati. ya, betul. uh, oke oke oke, paham ya Di udah. bagian analisis data jadi ya yang per apa namanya per metode yang diiniin nilai-nilainya disebutin polanya seperti apa. Nanti buat metode mana yang lebih baik itu ada di bagian kesimpulan gitu. Oh oke oke gitu. Sebenarnya kita udah ngeprintin contoh laporannya, cuman karena hari ini nggak tatap muka agak susah ya, kita nggak punya soft copy-nya soalnya. Iya Ini iya iya, paham. berkas dari ini sebenarnya bisa dilihat ini. Coba nanti gimana ya kita kita scanin bagian analisa deh buat
gambaran deh. Nanti mungkin malam kita kirim. Boleh. Nah, untuk datanya, nih saya nemu contoh sih tadi. Kayaknya keywordnya tuh kalau di Google nulisnya kayak data historis penjualan gitu. Itu biasanya banyak tuh skripsi-skripsi atau jurnal-jurnal yang ngasih nih. Nih kayak gini nih, ada. Saya nemu nih skripsi orang sih. Jadi nggak apa-apa kalau ngambil dari jurnal orang gitu, Mbak? Nggak apa-apa banget, Pak. Oh, Nah, ini saya nemu nih, ada data historis, bentar di atas. Nah, data historis penjualan di CV Dwijaya Bike Madiun. Ini dia 12 bulan. Teman-teman itu kan kita kan selama ini belajarnya yang 24 bulan ya. Sedangkan tadi saya juga udah survei, ternyata jurnal itu jarang banget megang data historis yang 24 bulan. Jadi teman-teman bikinnya 12 bulan aja buat di laporan. Oke, nah ini kan data historis penjualannya 2017. Ini kan angkanya gede-gede. Ini teman-teman cut aja, misalnya cuma 226 berapa sih ini? Pokoknya ini deh, yang 3 angka di belakangnya di cut aja gitu. Itu nggak apa-apa, asalkan teman-teman lampirin jurnalnya, jadi kita bisa lihat oh ini di cut di bagian ini gitu. Itu. Nah ini contohnya nih. Nah itu kayak gitu sih. Terus kan itu kemarin saya udah nge-share white line-nya, jadi covernya nanti sama seperti yang udah saya cantumin di panduan. Terus ada lembar pengesahan, disamain aja isinya. Terus nanti kita coba bantu scan analisanya buat gambaran teman-teman. Kok nggak masuk ya? Oke. Ya nanti apa namanya? Kalau kata pengantar kan biasa ya, kata pengantar banyak di Google bisa ini. Terus terima kasihnya ada ke Pak Rosvi, ke tim asisten dosen, dan semua pihak yang membantu pelaksanaan praktikum kayak gitu. Terus ukuran fontnya apa segala macam udah ada di guideline yang saya kirim. Bentar, kita share screen aja guideline-nya. Nih, guideline yang kemarin saya kirim. Ini harusnya kita hari ini asistensi ya. Ini kemarin mungkin ada yang nanya jam 5 ngumpulin apa, itu sebenarnya berkas asistensi. Kalau yang emang pengen dicekin, kirim jam 5 kemarin, biar kan ada waktu tuh saya buat periksa-periksanya. Cuman memang belum ada, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus ini menghubunginya, sebenarnya sih ini fleksibel aja ya. Saya nulis jam 4 sampai jam 8 itu kan karena kan kebanyakan kita asdosnya kan udah kerja, terus jam pulang kerja tuh sekitar jam segitu, jam 4-an. Tapi kalau misalnya saya lagi WFH, teman-teman ngechatnya mah bebas, jamnya berapa, jam berapa aja. Cuman yang pasti dijawab tuh jam segini gitu. Tapi kalau saya lagi WFH atau Mas Mukti lagi WFH atau Mas Julius lagi senggang, ya mungkin nggak di jam ini juga, mungkin bisa pagi langsung dibales kayak gitu. Fleksibel aja, ini cuma patokannya pasti dibalesnya tuh jam segini gitu. Terus nanti pengumpulan laporan akhirnya itu ada 2, soft copy sama hard copy. Soft copy-nya formatnya laporannya PDF, paling lambat 2 Juli 2021 melalui email ini, subjeknya ini. Kan kita sidangnya 3 Juli ya, saya minta soft copy-nya 2 Juli 2021 tuh biar sehari sebelumnya bisa kita cek sama-sama, asisten dosennya bisa ngecek nanti, jadi pas sidang kita udah tahu harus menyampaikan apa, revisinya apa. Kita kan juga harus pelajarin tuh datanya teman-teman kayak gimana. Soft copy-nya pertama laporan PDF sama Excel-nya, jadi teman-teman tetap bikin Excel yang buat masukin rumus-rumusnya, nanti dikirim ke email ini. Terus hard copy-nya ini 3 Juli, maaf salah. Hard copy-nya kan harusnya nanti kan kita sidangnya inginnya sih tatap muka ya, cuman nanti kita lihat dulu kondisinya kayak gimana, soalnya pertama pertimbangannya kalau yang di swasta
saya tahu tuh beberapa ada yang kena penalti kalau positif, sedangkan kalau yang di pemerintahan kayak saya itu misalnya positif, kantor tuh dipindah tempatin, jadinya ngeri juga sih. Nanti kita lihat ya perkembangan kasusnya kayak gimana kok. Insya Allah bisa tatap muka biar lebih enak diskusinya. Tapi kalau misalnya nanti diinfoin lagi deh gimana ini. Pokoknya tanggal 3 Juli teman-teman harus ini ya di print laporannya, hard copy-nya, terus dijilid, jilid biasa aja, jilid yang murah aja. Terus apa namanya mika yang di depan ini nih warna putih ya teman-teman, belakangnya mah bebas. Terus di kertas A4. Jika terdapat plagiarisme lebih dari 10%, sebenarnya nih kalau yang berkelompok sih nggak boleh ada plagiarisme sama sekali, cuman karena ini sendiri-sendiri pasti adalah di bagian teori-teorinya ada sedikit mirip-mirip, ya nggak apa-apa lah. Kita tahu kok apa namanya 10% tuh sampai di mana tuh kita udah ada ininya, udah ada patokannya gitu. Jadi di bagian teori mungkin nanti ada yang ternyata jurnal yang dilihatnya sama atau mengacu ke modul semua ya. Pokoknya nggak boleh lebih dari 10%. Ini ketentuan penulisan laporan akhirnya. Tulisannya Times New Roman, size 12, ukuran kertasnya A4. Ini marginnya ya, top, bottom, left, right-nya. Diperhatiin. Ini left-nya kan buat nanti ngejilid, jadi nggak kekat. Line spacing-nya 1,5, before after-nya 0. Jadi apa di remove tuh biasanya tuh di bagian bawah tuh ada yang add apa tuh di remove di bagian line spacing. Laporan harus sesuai dengan sistematika penulisan, ringkas, jelas, dan lengkap. Penyerahan laporan harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk hard copy laporan forecasting dijilid menggunakan ya cover mikanya yang warna putih ya. Sistematika nih ada nih di modul sistematika mah. Terus penulisan nomor halaman ditulis per lembar. Jadi setiap halaman ada ininya ya nomornya. Nomor halaman untuk bab diletakkan di bagian kanan bawah. Jadi setiap selain kayak dapus, terus selain kayak daftar isi, kata pengantar, lembar pengesahan itu pakai angka ya teman-teman, ditulis di kanan bawah. Terus nomor halaman selain bab menggunakan huruf Romawi kecil nih kayak gini. Dan diletakkan di kanan bawah juga. Setiap halaman pada bagian header tuh di bagian sini nih, nanti diklik biasanya, itu diberikan kalimat ini nih ada. Dan pada bagian footer tuh di bagian bawah sini biasanya. Pojok kiri juga, yang satu pojok kiri atas, satu pojok kiri bawah, kasih ini, terus alamat kampus kita tuh, Jalan Harapan Indah apa gitu, cari di Google Maps. Warna penulisan italic, ini yang buat header footernya ya, italic, font Times New Roman, ukurannya 10. Nah ini kita kasih format covernya, ini teman-teman ikutin biar rapih gitu semuanya, serempak, bentukannya sama, cover nggak beda-beda. Disusun untuk memenuhi ini segala macam. Oke, ini perhatiin Times New Roman ukurannya berapa, bold, center, apa, nih udah. Logo diperhatiin, ini kan kotak biasa, tapi ukurannya dibikin 7x7, jadi nggak ada yang kegedean, nggak ada yang kekecilan. Pas gitu. Ini lembar pengesahannya, dinyatakan bla 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 bla, ikutin aja. Udah kayak gitu sih guideline-nya. Saya sih berharapnya hari Kamis sih udah ada progres. Nanti misalnya ada yang mau ditanyain, terus mungkin lewat chat ribet Mbak, Mas gitu. Nggak masalah teman-teman, ada yang mau nyediain Google Meet gitu, kasih aja linknya ke kita, Mbak bisa join nggak? Hari ini jam segini kita meet buat diskusi. Feel free, boleh aja. Ada lagi teman-teman yang mau didiskusiin, mungkin materi kemarin ada yang kurang jelas di Excel-nya. Oh iya kan di Excel suka ada pas selesai dihitung tuh di belakangnya ada bla 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 gitu. Itu biasanya karena ini tipenya general tuh, tipe tabelnya, tipe selnya masih general, dibikin jadi ini aja teman-teman, jadi number. Jadi nanti hasilnya rapi itu, nggak ada yang 7, bla 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 pangkat berapa gitu tuh. Takutnya ada yang bingung kan. Oh ini misalnya kayak 3,18 minus 12 gitu. Padahal kalau di numberin ini 0, berapa sekian kayak gitu. Rapi.
Terus ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Mbak. Silakan. Jadi kalau misalkan untuk yang analisanya ya dari data penjualan tadi cukup sebatas yang hasil praktikum kemarin aja ya? Gimana? Hasil yang kalau misalkan kita udah punya data penjualan itu dianalisanya hanya sampai yang praktek kemarin aja gitu ya? Iya betul. Oh, Jadi oke, Mbak. nanti datanya dimasukin aja, kan kemarin kita studi kasusnya 24, terus nanti misalnya kan kita bikin aja data penjualan, karena kan kita nyari dari jurnal-jurnal dan skripsi-skripsi orang. Saya udah survei kayaknya pada datanya tuh pada cuma 12 bulan, jadi kita bikin 12 bulan, nanti angkanya masukin ke studi kasus. Selanjutnya sebenarnya harusnya ngikut tuh itunya di Excel yang kemarin tuh. Secara otomatis sampai sheet-sheet berikutnya biasanya ngikut tuh angkanya keubah. Kayak gitu. Udah deh teman-teman analisis. Ya siap. Karena Ada lihat lagi jurnal yang lain kan kalau lihat jurnal yang lain tuh udah jauh gitu. Iya, Pembahasannya gitu. Siap, nggak makasih, usah, Mbak. soalnya sendiri-sendiri lama kalau terlalu detail. Ada lagi. Mbak, nanya dong, Mbak. Oke. Dari pengolahan data ya. Kalau pengolahan data berarti semua metode dari regresi linier, regresi kuadratis, Gauss Brown itu dimasukin, Mbak ya? Semuanya. Iya. Semuanya pokoknya kemarin kita bahas sampai yang terakhir verifikasi peramalan itu diinin juga. Kalau yang verifikasi itu masuk di verifikasinya masuk di analisis apa di pengolahan data? Di bagian pengolahan data masuk, kan tabelnya kita perlu tahu. Nanti di bagian analisis itu masuk ke subbab yang analisa kesalahan peramalan. Ke subbab yang verifikasi peramalan. Jadi apa data ini udah valid apa belum, kayak begitu. Okay. Jadi di dua-duanya, Mas. Yang di bagian pengolahan data tabelnya aja, di bagian analisis ya dianalisis. Gitu. Sama satu lagi, Mbak. Sorry, kayaknya saya kemarin lupa atau gimana. Berarti kan pengolahan data kita masukin semua perhitungan nih dari 3 atau 4 metode. Terus kita pilih MAPE, MEAN yang paling kecil kan? Ya, pilih MAPE aja yang paling kecil, karena MAPE kan yang persennya. Kemudian metode yang terpilih kita verifikasi pakai metode MD-Hall, status util sama tracking signal ya? Bukan. Metode yang terpilih kita verifikasi pakai tracking signal dan moving average. Moving average. Untuk yang static util sama MD-Hall apa, Mbak? Oh ya, util. Jadi ada 3. Nanti jadi itu kan metodenya ada 4. Kalau yang di sheet di Excel tuh ada regresi linier, regresi kuadratis, MDE Hall sama Brown. Itu metodenya semuanya dihitung. Nanti dipilih yang MAPE-nya terkecil, itu kan metode yang paling optimal. Habis kayak gitu baru ke bagian verifikasi. Jadi di analisis metode terpilih, kemudian dibandingkan dengan util, tracking signal sama moving average gitu. Berarti analisis itu nanti mengapa kita memilih ini dari hasil recapitulation error, kemudian hasil verifikasinya seperti apa, Mbak ya? Iya, betul kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti beda-beda nih hasil itunya, yang diverifikasi beda-beda mungkin metodenya. Kalau analisis per metode perlu dibikin satu-satu berarti, Mbak, per subbab ya? Iya, dibikin satu-satu, Mas. Oke. Ya, oke. Udah kebayang sih. Makasih, Mbak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oh, nggak ada, kita sambil absen. Absen dulu, sambil absen. Oh, oke.
teman-teman nih tadi nambahin maaf sedikit. Tadi jadi kan nanti bentar. Oke. Jadi kan nanti kan halaman depannya mika putih. Nah, untuk bedain tiap kampus, kalau yang KHI belakangnya biru aja. Yang ininya. Udah itu aja. Oke, baiklah. Mbak, itu birunya biru langit ya? Bukan biru laut ya, bukan biru tua kan? Biru, ini biru, bukan biru tua sih maksudnya ya, biru langit sih, biru laut. Laut. Oh ya udah, oke. Heeh. Oke. Oke, ada lagi teman-teman yang mau dibahas, didiskusiin. Nanti coba deh kita bantu scan ini, soalnya laporan cetaknya ada di saya sih. Saya bantu scan yang bagian analisis buat gambarannya. Paling malam gitu, jadi kalau bisa sih start dari hari ini sih udah mulai ini, biar nggak kelabakan. Soalnya kan Jumat jam 5 jam 6 udah harus dikumpulin kan buat saya sama teman-teman koreksi dulu gitu. Ada lagi teman-teman, apa sudah cukup? Mbak, mau tanya Mbak, Mm-mm. itu kan sidangnya kan rencananya tanggal 3 tuh. Terus nanti untuk pengumpulan hard copy-nya di tanggal 2 itu atau pas tanggal 3-nya? Kalau kopinya di tanggal 2 dikirim ke email buat kita cek. Nanti hard copy-nya itu pas sidang, berarti tanggal 3. Nah, ini pengumpulan hard copy-nya nanti dikirim ke alamat Asdos atau nanti kita memang tatap muka, itu kita lihat kondisi minggu depan dulu ya gimana. Oh, oke. Ya udah, berarti nanti kita tunggu update dulu ya, Mbak ya. Iya, buat yang hard copy, kalau soft copy disiapin aja. Oke. Sesuai guideline itu dibaca aja guideline. Iya, oke. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Udah cukup. Kalau nanti ada yang mau ditanyain, japri aja ya, nggak apa-apa. Atau mau dari grup juga nggak apa-apa, biar teman-teman yang lain tahu. Link absennya udah semua diisi kan ya? Udah, Mbak. Udah, Mbak. Oke. Ya udah, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain, nggak ada kuis kok, nggak ada TSP, udah fokus di laporan. Kita tutup aja. Makasih ya teman-teman buat waktunya. Mohon maaf nggak bisa maksimal karena lewat daring, jadi nggak bisa lihat bentuk laporannya gimana. Tapi semoga pengerjaannya bisa tetap maksimal. Kalau misalnya ada kendala-kendala, kabarin aja, nanti kita bantu semampu kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nyalain kamera, foto dulu. Julius. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Makasih, Mbak. Mbak, bentar jangan di-close dulu, Mbak. Mau akses yang absensi, Mbak. Oke. Waduh, Febri bagi makan. Oke, terima kasih ya semuanya. Ya, sama-sama Pak Ahmad. Iya, Pak, sama-sama, Pak.
Udah bang, udah keluar dulu aja. Keluarin nih, gue lagi di jalan, gak usah pegang HP. Oke siap bang, siap.